Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu al-khitan wa tasmiyah. Kemarin sudah sempat kami singgung sedikit. Qadarallahu ma syaa fa'al. Kemudian datang kepada kita Ramadan sampai bulan Syawal, Dzulqa'dah sudah lewat, sebentar lagi Dzulhijjah baru bertemu kembali. Mungkin ada 3 bulan Pak ya. Kita libur. Baik. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Al-mabhatsu tsani al-khitan wa tasmiyah. Bab yang kedua, pasal yang kedua tentang sejarah sirah nabawiyah yang kita pelajari, kaitannya dengan khitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemberian nama terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa al-ulama'u fi amri al-khitan. Para ulama sejatinya memang mereka telah berselisih pendapat tentang masalah khitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man qala innahu wulida makhtunan. Sebagian di antara para ulama mereka ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW wulida makhtunan. Beliau terlahirkan sudah dalam kondisi dikhitan. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah di tempat saya pernah terjadi ada seseorang yang memang pergi main-main, pulang-pulang sudah dikhitan. Wallahu ta'ala a'lam bagaimana prosesnya, tetapi memang itu tetangga dekat kami dan itu terjadi. Tetapi dalam masalah khitannya Rasulullah SAW, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan. Wa minhum man qal, di antara mereka juga ada yang mengatakan khatanahu jadduhu Abdul Muttalib yaum sabi'ihi. Ada sebagian yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikhitan oleh kakek beliau sendiri Abdul Muttalib pada hari ke-7 setelah hari kelahiran beliau, sebagaimana yang kita pahami. Ketika kita, alhamdulillah, Allah berikan karunia anak kepada kita, kita berikan nama, kemudian sekaligus dikhitan, kemudian kita akikah sekalian. Wa sana'a lahu ma'dabatan. Lalu kemudian Abdul Muttalib di hari ke-7, selain beliau melakukan khitan terhadap diri Rasulullah SAW, beliau membuatkan sebuah walimah, sebuah tasyakuran terhadap pengkhitanan atau disunatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sammahu Muhammadan. Lalu Abdul Muttalib memberi nama beliau dengan nama Muhammad. Artinya sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW dikhitan secara alami, secara biasa oleh manusia, oleh kakek beliau sendiri. Kemudian beliau mengadakan tasyakuran atas lahirnya beliau, dan beliau sekaligus diberikan nama oleh Abdul Muttalib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhi rajahahu ba'du kibaril ulama al-qudama annahu wulida makhtunan. Dan yang menjadi pendapat paling banyak dan banyak diikuti oleh para ulama adalah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan. Ini kebanyakan para ulama merajihkan tentang pendapat ini. Wa indama sa'alahu qaumuhu an sababi raghbatihi an asma'in ahlu baitihi ajabahum bi annahu yuridu an yahmadahu Allahu fis sama' wa yahmadahu khalquhu fil ardi. Dan ketika manusia, orang-orang Quraisy datang kepada menghadiri undangan Abdul Muttalib di hari ke-7, mereka bertanya kepada Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib adalah orang besar, pembesar Quraisy saat itu. Beliau ditanya tentang sebab penamaan Rasulullah SAW dengan nama Muhammad, terpuji. Maka beliau mengatakan, beliau menjawab atas pertanyaan mereka, bi annahu yuridu, sesungguhnya Abdul Muttalib sangat menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memujinya. Dia menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala, bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit
memuji Rasulullah SAW, dan juga begitu pula makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di muka bumi ini semuanya memuji Rasulullah SAW. Selanjutnya, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa sebagian besar ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan. Adapun keinginan dari Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad, beliau menghendaki agar Allah Subhanahu wa taala memperkenankan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi ini memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa urifa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi asma'in ukhra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata juga diketahui memiliki nama-nama selain dengan nama Muhammad. Faqad qil, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innali asma'un." Sesungguhnya aku ini memiliki beberapa nama. Kata beliau, "Ana Muhammad." Saya adalah Muhammad. "Wa ana Ahmad." Dan saya adalah Ahmad. "Wa ana Al-Mahi." Dan saya Al-Mahi. Alladhi yamhullahu bi al-kufra. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai orang yang menghapus kekufuran. Maksud dari Al-Mahi, orang yang menghapus kekufuran. Wa anal Hashir. Saya juga memiliki nama Al-Hashir. Jadi nama beliau Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, alladhi yuhsirun nasa ala qadami, yang kelak mereka akan dihimpun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau manusia akan terhimpun di hadapan kaki Rasulullah SAW atau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mereka nanti berduyun-duyun meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, wa ana al-aqib. Dan saya memiliki nama juga dengan nama Al-Aqib. Wa qala ar-rawi az-Zuhri, dan rawi dari hadis ini yaitu Al-Imam az-Zuhri, beliau mengatakan, wal aqibu alladhi laisa ba'dahu nabiyyun. Al-Aqib memiliki arti adalah alladhi laisa ba'dahu nabiyyun, yaitu yang tidak ada setelahnya seorang nabi. Wa zada Ibnu Sa'd, dan Ibnu Sa'ad menambahkan, yaitu wal khatim, penutup. Jadi tadi namanya Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Khatim. Wa zada Muslim asma'un ukhra, dan Imam Muslim juga menambahkan bahwasanya Rasulullah SAW memiliki nama yang lain selain nama-nama yang disebutkan tadi. Wahyal Muqaffa wa Nabiyur Rahmah. Wa zada At-Tirmidzi, sedangkan Al-Imam At-Tirmidzi beliau menambahkan Nabiyul Malahim, nabi yang mempersatukan umat. Jadi nama beliau ternyata banyak sekali. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Khatim, kemudian Al-Muqaffa, Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malahim, banyak sekali. Ini tentang nama-nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nanti tentang kunyah beliau nanti akan dibahas setelah ini. Walaupun beliau memang tidak suka untuk dipanggil dengan panggilan kunyah beliau. Abul Qasim, beliau tidak suka dipanggilnya dengan nama Muhammad Rasulullah SAW. Maka dalam banyak riwayat beliau tidak pernah dipanggil dengan nama beliau langsung ataupun dengan kunyah beliau, tapi beliau lebih suka disebut dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nah. Waqad ja'at akhbarun bi anna ummahu sammathu Ahmad. Dan ada riwayat yang menyatakan, kabar yang menyatakan bahwa sesungguhnya ibunda beliau sendirilah yang telah menamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Ahmad. Faqad rawa Ibnu Sa'd bi isnadin hasanin
An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summitu Ahmad. Dan juga telah diriwayatkan oleh oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang baik, dengan sanad yang hasan dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah diberi nama dengan nama Ahmad. Ini adalah tentang nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya artinya baik. Kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipati panasin dan kawan ya Allah ya. Kalau taklet pas main dari Jawa, sami. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak yang dan juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana waliduhu qad tufiya wa huwa fi batni ummi. Dan di saat ayahanda beliau Abdullah wafat, meninggal, maka beliau masih berada di dalam perut ibunda beliau. Ada riwayat mengatakan bahwa saat umur janin beliau belum genap 6 bulan, masih kecil. Fayansariful qa'imu bitasmiyati ilal Maka kemudian pendapat mengatakan bahwa sesatinya orang yang telah memberikan nama kepada baginda Rasulullah SAW adalah ibunda beliau, yaitu Aminah, bukan siapa-siapa. Wa yashhadu lidzalika, sebagai penguat dari riwayat tersebut adalah ma rawahu Ibnu Sa'din, apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad min tariqil Waqidi, dari jalan Al-Waqidi, bisanadihi ila Abi Ja'far Muhammad bin Ali, dengan sanad beliau sampai kepada seseorang yang bernama Ja'far Muhammad bin Ali. Dia berkata, umirat Aminatu wa hiya hamilun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tusammihi Ahmad. Sesungguhnya Aminah saat itu diperintahkan, padahal saat itu beliau masih dalam kondisi mengandung Rasulullah SAW, agar menamakan calon bayinya dengan Ahmad, yaitu Rasulullah SAW. Dan juga wa yashhadu lahu aidan ma rawahu Abu Nuaim, dan sebagai penguat dari perkataan di atas yang mengatakan bahwa orang yang memberikan nama Ahmad itu adalah ibunda beliau sendiri, yaitu Aminah, adalah riwayat Abu Nuaim an Buraidah wa Ibni Abbas, dari jalan dari Buraidah dan Abdullah bin Abbas, keduanya berkata, ra'at Aminatu fi manamiha faqila laha innaki qad hamalti bi khairil bariyah wa sayyidil alamin. Dari Buraidah dan Abdullah bin Abbas, mereka berdua bersabda, sesungguhnya Aminah telah bermimpi dalam tidurnya. Dikatakan dalam mimpinya datang kepada Aminah seseorang dan berkata kepadanya, innaki qad hamalti bi khairil bariyah, sesungguhnya engkau telah mengandung di dalam janinmu manusia terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dan penghulu bagi alam semesta ini. Kemudian apabila engkau melahirkannya, fasammihi Ahmada wa Muhammada ilal akhir, maka jika nanti engkau telah melahirkannya, maka berikanlah nama dia Ahmad atau Muhammad dan seterusnya. Ini adalah riwayat dari Buraidah dan Abdullah bin Abbas. Wa yashhadu lahu ma rawahu Ibnu Ishaq wa min tariqihi al-Baihaqi fi ad-Dalail, dan juga sebagai penguat dari riwayat yang mengatakan bahwa pemberian nama kepada baginda Rasulullah SAW dengan nama Ahmad tersebut yang diberikan oleh ibunda beliau adalah riwayat yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari jalan Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Dalail. Waqal, beliau berkata, wa kanat Aminatu tahduthu annaha utiyat hina hamalat bi Muhammadin faqila laha fa idza waqa'a fasammihi Muhammadan. Dahulu Aminah berkata,
di saat beliau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengandung Rasulullah SAW, maka dikatakan kepadanya, apabila nanti telah lahir darimu janin tersebut, maka berikanlah nama kepadanya Muhammad. Fa inna ismahu fit Taurati wal Injili Ahmad. Namun sesungguhnya nama yang terkenal ataupun dikenal di tengah-tengah kitab Taurat dan Injil di kalangan Bani Israel, Rasulullah SAW dikenal dengan nama Ahmad. Yahmaduhu ahlus sama' wa ahlul ardi. Penduduk langit memuji beliau. Berikut juga dengan penduduk dunia ini ataupun bumi ini. Wasmuhu fil Qur'ani Muhammad. Tetapi nama beliau di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Maka kemudian fasammathu bidzalik. Maka kemudian Aminah memberikan nama Muhammad ataupun Ahmad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang pemberian nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akhirih annaha akhbarat Abdul Muttalib. Di akhir al-kisah ini, Aminah kemudian memberitahukan kepada mertua beliau, Abdul Muttalib, dengan apa yang telah diperintahkan, yaitu tentang penamaan kepada Rasulullah SAW dengan nama Ahmad ataupun Muhammad. Faqal, maka kemudian Abdul Muttalib mengabadikan nama Muhammad ataupun Ahmad di dalam sebuah faqala syi'ran, di dalam syair atau dalam bait-bait syairnya, wa fi akhirih, di akhir dari sebuah syair yang telah dibuat oleh Abdul Muttalib, Ahmadu maktubun ala lisan. Sesungguhnya nama Ahmad telah menjadi terkenang di semua lisan-lisan manusia saat itu. Banyak dikenal, melekat di hati manusia saat itu. Waqad rawahu Ibnu Asakir aidan, dan juga riwayat ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Asakir. Akhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi tentang riwayat bagaimana Rasulullah SAW diberikan nama Ahmad ataupun Muhammad. Kemudian kita masuk ke